ketika sedang asik-asiknya menikmati adu kon bersama sepupuku itu, tiba-tiba ibunya masuk ke kamar. Juga ya, jawab aku dalam hati dan merasa amat bodoh aku saat itu. Kata dia, emang lu bego, kenapa mau? Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, langsung kuhisap gitu kan anjay. Positive thinking. Setelah itu dia buka celana juga. Gak lama setelah itu aku dalam posisi telentang ditindih olehnya. Bayangkan. Jujur aku merasa kesal dan kecewa dengan diriku sendiri. Kenapa ya aku bisa jadi gay? Halo guys, welcome back to my channel. Yo, kembali lagi sama gue Ivan. Dan gue balik lagi nih setelah ada kabar yang beredar gitu. Ada orang nih bahas yang namanya LGBT. LGBT ini di Indonesia emang sering banget dibahas ya. Terus karena di LGBT di Indonesia tuh ilegal, terus dari sudut pandang agama pun dilarang. Terus juga ini kasus LGBT mencuat setelah ada penyanyi dangdut yang berinisial SJ yang baru keluar dari jeruji besi gitu, tapi dapat sambutan yang luar biasa gitu. Yang dimana ini ada kasus yang mengandung LGBT dan pelecehan seksual juga. Ada sebuah cerita nih dari seseorang curhatan yang dia ini ternyata seorang LGBT. Dia menyukai sesama dan gue bakal ceritain kisahnya dia. Nih dia bilang begini nih ya. Awal mula menjadi gay katanya. Jujur aku merasa kesal dan kecewa dengan diriku sendiri. Kenapa ya aku bisa jadi gay? Dulu semasa kecil kira-kira umur 4 tahunan gitu, ada teman mamaku main ke rumah. Teman mamaku itu bawa anak cowok yang seumuran denganku. Awalnya kami main bareng layaknya anak cowok pada umumnya. Namun suatu ketika entah kenapa dia ngajak aku main di bawah tempat tidur mamaku. Saat itu mamaku dan mamanya lagi di dapur. Nah, saat main di bawah tempat tidur, awalnya celanaku dibuka olehnya. Oh, dibuka. Dibuka doang. Mau lihat gitu, kayak kali ya. Kolornya warna apa gitu kan ya. Sama-samaan kali kan ada gambar Pikachu apa Doraemon gitu kan. Positive thinking. Setelah itu dia buka celana juga. Gak lama setelah itu aku dalam posisi telentang ditindih olehnya. Bayangkan. Hah? Ngapain bang ukur berat badan? Salah timbangan bang, bukan yang anak orang. Tapi ini bocah ya, sama-sama bocah gitu. Udah lanjut dulu yuk. Anak usia 4 atau 5 tahun bisa berbuat seperti itu. Aku yang sama-sama masih bocah gak bisa berbuat apa-apa dan belum ngerti apa-apa juga. Jadi yang nurut-nurut aja ngikutin permainannya. Apa ini? Ngomong jorok nih dia. Apa ya? Apa ya? Burung gitu ya. Burung gua dan burungnya dia saling beradu. Adu burung. Jago diadu. Lanjut. Aku nggak ngerti apa yang kurasakan saat itu. Mungkin kalau aku bisa nebak ada rasa hangat. Hangat. Thermorex aja biar adem. Iklan. Ada rasa hangat saat dia mendidihku. Aku tak bisa mengingatnya seperti apa rasanya karena itu sudah sangat lama sekali. Semenjak kejadian itu aku selalu terbayang apa yang dilakukannya kepada aku. Aku sama sekali tak bisa mengingat seperti apa wajahnya juga wajah ibunya. Begitupun dengan nama dan suaranya. Mungkin karena kejadian itu sudah terlalu lama, apalagi saat ini usiaku sudah 32 tahun. Sejak saat itu lambat laun aku pun bertambah usia. Saat memasuki kelas 3 SD, dulu ada sepupuku yang bercanda dan menyuruhku untuk menghisap burungnya. Nah, ini lebih parah lagi nih. Entah kenapa tanpa menolak aku menurut aja apa yang dia suruh. Namun baru beberapa detik aku menghisap burungnya. Tiba-tiba dia meneriakiku, "Ih jorok lu!" Gitu katanya. Ngisep-ngisep burung gua. Lah kan lu yang nyuruh gua. Jawabnya katanya. Lah kenapa lu mau? Tanya balik.
Ya juga ya, jawab aku dalam hati dan merasa amat bodoh aku saat itu. Kata dia, emang lu bego, kenapa mau? Jorok, pipis kan dari situ. Jangan berkata-kata dulu kan, nanti bablasan. Beberapa waktu kemudian, mungkin kira-kira kelas 4 atau 5 SD, ada sepupu lainku yang main ke rumah. Dan waktu itu dia sedang tidur siang. Entah apa yang merasukiku. Jangan baca sambil nyanyi ya. Tahu aja udah nyanyi bang. Udah nyanyi. Aku tiba-tiba membuka resleting celananya. Hah? Bocah, lu waktu masih bocah udah begitu. Bakat terpendam nih. Harus disalurkan emang. Lanjut. Hingga aku keluarkan burungnya tanpa membuka celananya. Oh. Kemudian gimana ceritanya? Nggak dibuka tapi keluar. Lanjut dah. Kemudian ku buka juga resleting celanaku dan ku keluarkan juga kentiku gitu ya. Lalu aku menindihnya dan kurasakan hangatnya. Belain kasih sayang enggak. Dan kurasakan hangatnya ketika kenti beradu dengan kenti begitu katanya. Adu-aduan aja udah kayak jago. Dia tak terbangun mungkin karena tidur terlalu nyenyak. Jadi tidak merasakan apa yang ku perbuat terhadapnya. Tak lama kemudian ketika sedang asik-asiknya menikmati adu kon bersama sepupuku itu, tiba-tiba ibunya masuk ke kamar. Dan seketika aku kaget bukan kepala, aku loncat dari tempat tidur dan lari terberit-berit karena malu. Dan saat itu aku belum sempat menutup resleting sepupuku. Setelah kejadian itu, aku tidak menemukan tanda-tanda kalau ibunya curiga kepadaku. Namun suatu ketika aku baru sadar ternyata ibunya tahu apa yang telah aku perbuat terhadap anaknya. Jadi suatu waktu aku mandi bareng dengan sepupuku itu. Sambil bercanda aku mencoba untuk memeluknya sambil menempelkan kontolku dengan keceplosan. Sambil menempelkan kentinya dengan kentiku. Baru saja aku memeluknya, tiba-tiba dia mendorongku dan berkata, ibuku bilang jangan dekat-dekat kamu. Kamu itu gatel. Sontak seketika itu aku kaget dan malu. Anjing dibilang gatel dong. Dibilang gatel. Garuk gak nih? Garuk lah. Mukamu merah dan tidak bisa berkata-kata apa lagi. Mukaku kali maksudnya dia. Setelah kejadian itu, aku tak pernah berani lagi berbuat yang aneh-aneh terhadap sepupu laki-lakiku. Hingga suatu ketika ada saudaraku yang lain yang usianya sudah dewasa, mungkin kira-kira usianya sudah di atas 25 tahun. Aku memanggilnya abang. Iyalah, masa tante. Saat itu abang itu sedang tidur siang, aku dan sepupuku. Yang kentinya pernah kuhisap. Oke. Mencoba untuk membuka resleting celana abang itu, kami membukanya pelan-pelan hingga kentinya yang saat itu sedang tegang keluar dan mengacung gitu. Seketika kami berdua tertawa dan seketika itu juga abang itu terbangun dan kami langsung lari kocar-kacir. Dalam hatiku berkata ingin rasanya kukulum dan kuhisap kenti abang itu. Tapi sayang itu tak terjadi. Astagfirullahaladzim. Udah bakat ya bang ya dari kecil ya. Tahun demi tahun berlalu aku pindah sekolah ke kota lain. Suatu ketika aku yang saat itu kelas 6 SD berjumpa dengan saudara dari ayah tiriku. Kebetulan dia bisu. Namun dia punya badan yang bagus, dada bidang dan perut yang hampir terlihat sispek. Suatu malam aku dan dia tidur satu kamar berdua. Awalnya dia terlihat tertidur pulas, tapi entah sengaja atau tidak, tangan kanannya berada di atas pahaku. Tiba-tiba aku langsung sange ya katanya, dan telapak tangannya langsung ku geser pelan hingga tepat berada di atas kentiku yang mulai ngacung merasakan.
hangat dari tangannya itu, lalu perlahan-lahan ku coba untuk menaruh tangan kiriku tepat di atas kentinya. I know. Kami saat itu sama-sama masih memakai celana pendek. Dan pelan-pelan ku grepe-grepe kentinya dengan jantung yang berdebar-debar karena takut dia terbangun. Aku mulai meremas-remas kentinya. Rupanya kentinya semakin tegang dan dia sama sekali tak terbangun. Akhirnya karena sudah sangat aku mencoba untuk melepaskan celananya pelan-pelan hingga kentinya yang panjang, besar, dan mengeras itu terlihat jelas di depan mataku. Lalu, tak mau menyia-nyiakan kesempatan, langsung kuhisap. Hap gitu kan, anjay. Karaokean nih orang. Hingga dia menggeliat karena keenakan. Sebentar. Menggeliat karena keenakan. Kan katanya tidur. Mana sih lu? Tak lama dia tarik tubuhku lalu memelukku. Hah? Ya kan dia benar-benar tidur. Feeling gua udah bener nih. Tak lama dia tarik tubuhku lalu memelukku. Aku pun langsung membuka celanaku dan akhirnya kentiku dan kentinya beradu-aduan. Dan akhirnya sambil bergesekan kenti, aku lumat bibirnya yang mulai mendesah halus, lalu dia pun membalas lumatan bibirku dengan liar. Kemudian bercintalah kami hingga klimaks. Pertama kalinya dalam hidupku berhubungan badan dengan seorang lelaki yang sama-sama memberikan kepuasan batin. Bercintanya gimana itu? Tusuk-tusukan? Hah? Tusbol lu ceritanya nih lewat belakang. Bersepuk gitu. Apa gesek-gesek doang tuh lu bilangnya bercinta gitu. Lanjut ya. Dan itu salah satu pengalaman gayku yang berkesan dan tak terlupakan hingga kini. Anjay, iyalah, first time kali ya. Setelah kejadian itu, malam berikutnya aku merasa heran karena dia tak mau tidur berdua denganku lagi. Dia lebih memilih tidur di kamar sebelah yang tidak ada pintunya. Iyalah, karena mungkin anjing ini ponakan gua, masa gua habisin begitu kali ya dalam hati. Ya kena mental juga kali bercinta sama ponakan gitu kan, masa nggak kena mental ay. Saat dia sedang tertidur dan lanjut nih, dia lebih milih tidur di kamar sebelah yang tidak ada pintunya. Saat dia sedang tertidur dan aku sedang aku mulai mencoba menggrepe-grepe kentinya. Lu gatel bet sih, jadi laki kenapa? Yang bener gitu. Gatel bener nih, aduh, garuk juga nih lu. Awalnya dia diem, namun lama-lama dia risih dan membalikan badannya. Seketika aku kaget dan heran. Begini heran lu, yang main-main kagak heran, itu kan udah luar biasa menurut gue. Aduh, gua gibeng lu. Lanjut ya. Seketika aku kaget dan heran, ada apa dengannya? Apakah dia lupa atas kejadian semalam? Atau jangan-jangan dia menyesal atas apa yang telah terjadi semalam? Pikir pakai kepala lu, pikir, jangan nanya. Punya otak kan lu. Kesel nih gue jadinya, mohon maaf ya. Sejak kejadian itu kami tak pernah lagi berhubungan. Aku tak berani menanyakan kenapa dia menolakku. Akhirnya kami mencoba melupakan kejadian itu hingga dia kembali ke kota asal. Jadi nih, menurut gua nih, sebagai penikmat cerita-cerita itu, ya apa yang udah terjadi, ya udah terjadilah gitu ya. Jangan dibawa-bawa lagi sampai ke seterusnya. Cuman yang namanya hidup nih, pasti belajar dari pengalaman mempengaruhi hari-hari yang saat ini. Jadi ya menurut gua kalau orientasi orang berbeda-beda itu wajar. Gua nggak dukung ya, gua nggak mendukung. Tapi ya kadang-kadang tuh kayak gitu nggak bisa disalahin. Mungkin dia punya trauma tersendiri kenapa bisa jadi seperti itu. Apa dia pernah dilecehkan? Apa karena lingkungan keluarga gitu kan? Ya kita sebagai teman, kalau ada teman kayak gitu ya bawa aja ke pelan-pelan yang benar. Kalau nggak bisa udah kan.
selagi selagi dia nggak berbuat jahat atau merugikan orang lain ya udah gitu. Walaupun itu pasti merugikan diri sendiri ya gitu, merugikan dia ya kita ngingetin aja karena kan gimana ya. Ya udah sih, intinya gitu aja ya dari cerita gue ini. Semoga membawakan hikmah gitu ya buat kalian karena kan lagi banyak nih ada kasusnya abang yang baru ketangkep narkoba tapi ternyata dia pas ketangkep lagi nonton bokep cowok jadinya ketahuan dia begitu. Ada juga abang SJ yang karena pernah ada pelecehan seksual sesama jenis terus bebas dapat perlakuan baknya pahlawan itu disambut segala macem, jadi bikin trending topik gitu kan. Jadi menurut gua nggak membenarkan akan LGBT, gua nggak mendukung, tapi gue juga nggak bisa bilang enggak boleh lu pokoknya kayak begitu mati lu gitu, nggak bisa begitu. Gua nggak bisa begitu, tapi yang pasti itu salah. Dan kalau bisa pelan-pelan bawa ke benar, kalau nggak bisa ya mau gimana gitu, gue juga bingung jadinya. Aduh, ya pasti bisa sih sebenarnya ya, pasti bisa. Bismillah, insya Allah pasti bisa ya, bersemangat aja itu. Dan apa nih? Ya udah, gue di sini mau pamit undur diri. Semoga aja kalian semua sehat terus. Di sini gue Ivan undur diri ya. Stay healthy, jangan lupa pakai masker kemana-mana, jaga jarak, jangan rame-ramean dulu dah. Inti dulu. Terus di sini gue Ipan undur diri. Dadah. See you in my next video. Oh iya, jangan lupa siu aja lu, udah aja. Di subscribe, di like, di komen. Udah itu aja, tolong bantuin gua. Tolong bet ya, tolong. Dadah.